Kembali lagi bersama Kuldi Project. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang state management. State management ini ada banyak ya. Jadi pada pembahasan kali ini state managementnya itu provider. State management itu ada provider, GetX, block, dan lain sebagainya. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan coba belajar tentang provider dulu. Itu. Dan di sini kita menggunakan bahan ajar ya. Bahan ajarnya ada di GitHub saya. Buka aja di GitHub, Kuldi YouTube Provider. Nah, di sini sudah disiapin file-file yang untuk mendukung bahan ajar ini, pengajaran kali ini. Kita download aja zipnya. Kemudian setelah kita download, kita akan masuk buat file baru di sini, Flutter baru ya. Kita buka ininya yang sudah kita download tadi. Sini file-filenya, ini kecilin aja. Nah, di sini ada beberapa file yang bisa kita gunakan. Pertama-tama kita akan membuat file asset ini. Ini ada icon-icon. Di sini kita buat aja file asset. Oke. Nanti kita isi dengan font di sini. Kita masukin fontnya ke sini. Sudah ya. Setelah kita sudah punya fontnya, jangan lupa daftarin di Paspec-Camel. Daftarinnya di sini. Kita daftarin fontnya itu di Paspec-Camel. Oh, ini udah ada. Jadi kita copy aja. Kita masukin sini. Paste. Jangan lupa indennya kayak gini ya. Kita save. Dia akan mendaftarkan font-font yang sudah kita punya ini. Setelah Paspec-Camelnya sudah, kita punya lib di sini. Beberapa file yang bisa kita gunakan. Yang pertama model, screen, dan widgetnya. Ini kita masukkan ke dalam folder lib. Dan di mainnya, jangan lupa kita ganti main.dart-nya itu seperti ini. Kelasnya jangan lupa, atau enggak copy semuanya deh. Kita paste semua. Kita save. Oke. Setup dengan bahan ajar sudah selesai. Jadi ini kita coba jalanin, ini akan terjadi seperti apa tampilannya. Run without debug. Oke, nah ini tampilannya akan seperti ini. Jadi kita punya tampilan nih di awal screen. Nah, tampilan akan seperti ini. Ini random ya. Jadi pas diklik dia akan masuk ke produk kita ya. Misalnya ini produk 1, produk detailnya gitu. Tapi ini belum ya. Nanti kita akan coba menggunakan aplikasi ini dengan state management provider. Nah, coba kita analisis dulu. Ini di main Dart. Yang pertama kali kita return itu material app seperti biasa, kita pasang tema. Di sini ada primary swatch, warnanya indigo nih, yang kayak gini warnanya. Ada amber, warna kuning nih. Dan dia font family-nya kita pasang lato nih, karena kita punya lato ini ya. Kemudian home-nya itu langsung ke product overview screen. Product overview screen itu ada di sini, ada di bagian screen ya. Dan dia ada root juga nih, kita sudah daftarin nih routing. Untuk materi root ini ada pada pembahasan video sebelumnya tentang root. Oke, jadi kita di sini home itu product overview screen. Di sini ada struktur yang sudah saya buat nih, ada model, ada screen, ada widget. Maksudnya ini apa? Struktur-struktur folder ini digunakan untuk memudahkan teman-teman dalam menganalisa sebuah project gitu misalnya. Dan misalnya kalau screen ini namanya terserah teman-teman ya. Jadi kalau saya ini gunainnya kayak gini. Di setiap screen kita masukin di sini. Kalau screen widget ini, setiap widget detail tambahan ada di sini. Gitu misalnya. Nah, pertama home-nya itu product overview screen. Namanya juga screen, jadi ada di folder screen. Dan di sini product overview screen sesuai namanya ya. Dan di sini ada apaan sih gitu. Di sini product overview screen adalah tampilan home yang pertama kali
tampil muncul di sini. Itu ternyata ada grid view di sini. Di sini ada grid view. Mana grid view? Nah, ini. Dia scaffold, ada app bar-nya, ini my shop, dan dia ada grid view. Materi tentang grid view ini ada di pada pembahasan video sebelumnya tentang grid view ya, teman-teman. Di sini itu datanya itu kita siapin. Kita generate sebuah list gitu ya. List of apa? Produk. Nah, ini modelnya ya. Model produknya ini. Ternyata model produknya itu kita membutuhkan beberapa hal gitu. Seperti ID, title, deskripsi, price, URL, sama mungkin ini favorit apa enggak. Nah, ini cuma kayak gini ya modelnya ya. Pembahasan model juga sudah ada di video sebelumnya tentang model. Kemudian kita nge-return sebuah ini. Jadi kita modelin ya bahwa ini list of product. Setelah di load, kita buat deh grid view-nya dengan membuat berapa banyak nih kita pasang length-nya. Ternyata ini length-nya itu 25. Jadi nanti di sini ada 25 produk. Ada 25 produk ya menggunakan grid view ini. Kita passing ke product item. Jadi kita akan builder nih product item. Nah, ini gunanya widget. Jadi agar screen kita tidak panjang, bentuknya kita akan nge-splitting widget ke dalam bentuk satuan gitu. Setelah bentuknya satuan, maka codingan kita akan terlihat rapih gitu. Dan widget ini adalah bukan screen dia bentuknya. Dia itu bukan screen, tapi dia masuknya widget. Kenapa widget? Karena widget itu adalah bagian tambahan atau pendukung. Jadi di sini kan akan membuat suatu ini satuan kayak gini, produk single produk ini itu kita bisa sebut dengan produk item ya. Produk item ini masuk ke sini tampilannya. Jadi di sini ada circular, radiusnya ini. Jadi setiap item itu bentuknya kayak gini. Dan dia di sini ada ketika kita klik, kita ada gesture detector. Ketika ini diklik, dia akan masuk ke produk detail screen gitu. Kemudian di sini ada image sama ada tile bar, ada yang namanya shopping chart, icon-icon ini ya. Dan di sini belum dipasang gitu. Dan dia mendapatkan data-data untuk setiap ini. Detailnya itu ada ID, title, sama image URL. Image URL buat gambarnya, title itu buat judulnya, dan ID nanti kepake ya buat ID. Nah, di sini didapat dari ini. Kita kan sudah punya semua produk, jadi kita tinggal passing aja datanya menggunakan konstruktor ini. Ini secara manual ya, konstruktor manual. Seperti ini, kita passing datanya ke dalam konstruktor produk item. Jadi setiap item ini sudah punya nih ID, title, sama image URL ya. Dan kemudian ketika ini diklik, dia akan mengubah screen-nya. Dia akan masuk ke product detail screen. Product detail screen itu bentuknya kan seperti ini. Dia cuma nampilin ini ya. Simple. Dan dia membawa argumen nih. Jadi kita bisa nge-passing data menggunakan argumen di sini. Dan kita sudah punya routing kan. Jadi kita bukan lemparnya bukan melalui konstruktor, tapi kita melalui routing gitu. Gimana cara menggunakan argumen ini itu ada di product detail screen. Caranya gini, cuma kita kasih pasang model root of context ya. Ini adalah ID-nya. Kita udah dapet deh ID-nya, masukin aja ke sebuah variabel. Variabel ini kita print, coba ini produk ID. Nah, ini hasilnya nih, produk ID 1. Ketika kita klik produk ID 4, ini ya produk ID 4. Nah, itu cara mendapatkan data, lempar data melalui yang namanya routing. Kalau tadi ini melalui konstruktor, bisa lewat konstruktor, bisa lewat routing. Tuh. Oke. Jadi
ini adalah struktur dari sebuah aplikasi yang akan kita gunakan. Balik lagi ke presentasinya. Nah, widget tree-nya adalah bentuknya kayak gini. Kita punya my app, terus ada produk overview screen. Di setiap produk overview screen itu ada produk item gitu kan. Di produk item itu ketika kita klik dia punya produk details gitu. Nanti ada card gitu misalnya, screen card baru gitu. Nah, datanya kan ada di sini ya. Datanya ada di sini. Padahal penggunaannya ada di sini misalnya. Produk detail kita di setiap sini kita mau datanya di sini, penggunaan datanya. Dan ini kita melalui tahap pelemparan data. Dari mana lempar, dan lempar. Jadi ini tidak membuat kondisi proyek kita itu tidak efisien. Kenapa tidak efisien? Bayangkan kalau misalnya ini sebuah proyek yang sederhana ini sudah seperti ini ribetnya. Lempar data kanan kiri, masukin lempar ke sini, di produk item ada lagi, lempar lagi. Gitu kan? Nah, ini main lempar-lemparan dan membuat proyek kita tidak efisien. Nah, makanya ada yang namanya provider. Provider ini bisa juga buat mengefisienkan lemparan data ini. Jadi dia tidak memerlukan lempar data. Kita tinggal pasang semua produk ini, kita pasang provider, nanti di setiap penggunaannya kita pasang listener. Jadi misalnya kita butuh produk ini, kita kan mau gunain produk ini ya, datanya di sini. Kita tinggal pasang listener aja nanti. Jadi kita sudah bisa nih dapetin ini dengan memanfaatkan off context. Jadi kita tidak menggunakan lempar-lempar data seperti ini. Itu salah satu keunggulan menggunakan state management. Nah, biar tidak, kalau misalnya kita punya project yang kompleks, kita tidak bingung gitu. Nah, kita langsung masuk aja ke providernya. Jadi teman-teman buka aja package providernya ini. Di sini ada provider 5.0 ya. Jadi pada saat video ini dibuat itu providernya yang versi 5.0. Publish tanggal 4 Maret 2021. Gimana cara pakainya? Sini ada banyak ya dokumentasinya. Jadi kita coba aja langsung pakai, installing, kita pasang dependensi. Ini copy, kita masukkan ke project kita di Paspec YAML. Di sini. Kita masukin ke dependensi. Nah, kita masukin sini, kita save. Dia akan nge-get ekstensi providernya. Sudah, berarti kita sudah bisa gunain provider. Yang pertama kali kita buat adalah kita akan membuat sebuah folder di lib ini, sebuah folder namanya providers. Jadi di sini kita akan membuat providernya, file provider ada di sini. Apa yang kita provide? Yang kita provide adalah ini. Karena kita akan memprovide semua data, semua produk, jadi kita pasang aja di sini misalnya products.dat gitu. Boleh teman-teman namanya bebas, all product boleh, semua produk boleh, seperti ini misalnya. Karena ini tipenya provider, jadi dia kita buat kelas namanya products, tapi dia mengimplement with chain notifier. Nah, chain notifier ini importnya material.dart ya. Jadi kita perlu itu. Kita save. Nah, di produk sini apa yang kita akan provide gitu. Kita akan memprovide semua data. Jadi di sini kan ini ada data, semua data ya. Nah, ini kita harus provide nih. Jadi kita butuh list of modelnya, produk, list of product. Kita sebut saja namanya items itu, items atau all products. Nah, ini sebuah list. Nah, karena dia membutuhkan model, kita import aja modelnya.
ada di models, di produk. Oke. Kita sudah punya all product. Nah, jadi di sini kita harus gunakan getter ya. Jadi teman-teman coba buat list of product lagi, dimana list of product namanya kita pasang get. Nah, all product. Nah, ini jadi kita harus bedain. Jadi kalau misalnya ini adalah data nih, jadi nanti di sini ada produk-produk ya. Produk di sini ada produk 1, produk 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Dan karena ini kita tidak mau langsung mengeksekusi produk ini, jadi kita buat ini dalam sebuah private data. Nah, kalau untuk mengakses semua produk kita bisa gunakan getter ini. Jadi kita bedain ya. Dia akan mereturn apa? Dia akan mereturn ini. Kita pasang ini ke dalam sebuah list. Ke dalam sebuah list ya. Nah, ini produk ini nanti kita isi. Save. Nah, kayak gini. Kita sudah membuat getter, kita menyiapkan getter semua produk. Dan teman-teman bebas nih di sini. Teman-teman juga bisa pasang yang namanya misalnya teman-teman buat function add product gitu. Function add product, nanti di sini kita tinggal pasang aja all product titik add gitu misalnya. Value-nya apa gitu. Tapi kita nggak bahas ini dulu ya, add product. Nah, setiap produk ini ketika dia sudah, karena dia mengimplement chain notifier, jadi ketika setiap kelas semua produk ini ada tambahan baru, kita perlu membuat dia notify listener. Gunanya buat apa? Gunanya adalah agar ketika setiap all produk ini ditambahkan, dia akan menotify bahwa di sini ada yang listener yang menggunakan listener ini bisa tahu bahwa dia tuh ada perubahan. Jadi setiap ada yang mau ingin diubah, kita harus kasih function notify listener agar semua orang yang pengen menggunakan datanya, semua listener ini bisa mendengarkan gitu. Kita kasih tahu bahwa ini nih yang ada dirubah nih. Kita menambahkan produk loh gitu. Tapi function ini nanti dulu, kita nggak pakai. Kita sudah menyiapkan produk ini. Kita sudah menyiapkan ini, provider semua produk ya. Gimana pakainya? Di mana pakainya? Nah, pakainya adalah di sini. All product di atas ya. Jadi kita coba cek di sini dari kita sudah siapin providernya. Kita masuk ke main Dart. Nah, di sini. Karena kita punya product overview screen, jadi kita masang provider di sini. Ya, kita bisa bungkus dia dengan sebuah widget yang namanya chain notifier provider. Seperti ini. Dan dia membutuhkan builder create. Nah, create nih. Create apa? Konteks nih. Dia akan mereturn apa yang mau kita siapin. Ternyata kita mau memprovide semua provider. Jadi ada di sini ya. All product. Namanya product. Yang ini. Dia auto import yang ini. Jangan lupa mengimport ini ya, teman-teman. Provider all product. Nah, kenyataannya adalah yang membutuhkan data ini tidak cuma di product overview screen, tapi dia juga butuh ada di sini product detail screen juga butuh loh ini provider ini. Jadi kalau misalnya butuh semuanya, semua ini ada dibungkus di mana? Ini ada. Jadi kita harus bungkus yang chain notifier itu jangan di sini saja. Jadi kita biar hemat, di sini kan harus dibungkus juga nih jadinya dengan chain notifier.
Jadi daripada kayak gitu, jadi kita bungkusnya di sini malah di widget paling teratas di sini. Saya notifier provider. Kita harus bungkusnya di sini. Kita cut, kita pasang di sini. Dia tidak butuh. Jadi kita cuma nge-provide satu aja, tapi di widget yang paling atas. Kalau misalnya kita chain notifier-nya ada di sini, artinya yang bisa mendengarkan, yang bisa menggunakan provider ini hanya yang ada di bawahnya, child yang ada di bawahnya dia. Jadi yang di atasnya dia nggak bisa gitu. Nah, untuk membuat provider itu bisa digunakan di semua child, biasanya kita pasang di paling atas, yaitu di sini. Misalnya sebelum nge-return material app, kita pasang aja provider dulu. Apa yang mau kita pasang ya ini, gitu. Provider yang ini, all product nih, provider yang ini. Kita pasang di sini. Jadi semua child yang ada di bawahnya itu sudah bisa gunain menggunakan listener ini. Kita bisa gunain, jadi semua data yang kita sudah provide kita bisa gunain. Itu teman-teman. Nah, kemudian di sini kita masuk coba ke product overview screen. Nah, di sini ada grid view ya. Mungkin ini kita pecah aja dulu deh. Ini kita ekstrak widgetnya. Misalnya kita namain product grid. Nah, product grid ini kita pasang di widget ya. Kita cut, kita pasang di sini agar codingan kita lebih rapi. Product grid. Import, jangan lupa material. Kita pasang di sini, paste, dan dia membutuhkan ini list of product item ya. Dia membutuhkan product item. Import, dia butuh model product, sama dia butuh product item ada di sini. Oke, ini sama-sama di widget jadi satu aja ya. Oke. Nah, di sini ini kita tidak perlu ya load product nih. Load product, jadi kan kita menggunakan provider nanti. Jadi konstruktor ini tidak perlu ya. Dan model ini tidak perlu. Nah, ini gimana caranya kita menggunakan provider ada di sini. Caranya adalah dengan membuat sebuah karena kita menggunakan di sini product grid, nanti kita bisa gunain menggunakan of context. Jadi caranya adalah kita pasang provider. Kita import dulu ya biar ada. Import providernya, mana dia? Nah, nih kita bisa gunain provider titik of context. Nah, ini apa nih yang mau kita siapin providernya? Kita mau provider of products gitu, yang ini dia auto import ya. Jadi jangan lupa mengimport provider all product ini. Nah, karena kita sudah siapin ini, jadi kita bisa pasang di sini sebuah objek ya, sebuah variabel, misalnya product data seperti ini. Product data ini tipenya adalah ini kelas. Jadi bisa kita pasang di sini all product gitu. Kita pasang product data titik, kita ambil all products di sini. Nah, ini gunanya getter. Jadi di sini kan ada yang namanya get all product. Jadi kita tidak mengakses langsung ini, kita menyiapkan getter all product. Jadi biar bisa diambil di sini. Oke, ini semua all productnya kita bisa ganti ini semua menggunakan ini. Nah, jadi kita nggak perlu passing data kan kayak gini. Kita tidak perlu passing data. Oh, ini produk gridnya.
kita pasang di sini aja, kita nggak butuh ini. Jadi di sini kita hanya butuh produk grid ya teman-teman. Nah udah bisa nih. Oke, nah ini kosong karena apa? Karena datanya ini masih kosong gitu. Jadi kita harus masukin, tadi datanya di mana? Oh di sini ya, list of widgetnya ada ya di sini nih. Jadi kita list generate ini kita cut masukin ke sini. List generate-nya ya, random itu menggunakan dart.mat. Di sini kita cut, kita pasang di sini. Oke, ini jadi tidak diperlukan lagi nih. Ini juga tidak diperlukan. Kita save. Nah, kita refresh juga. Nah, ini ada nih. Oke, sudah berjalan ya. Dan ini sudah menggunakan provider. Dia sudah di product grid ini kita sudah menggunakan all product. Tipenya list of product. Oke, all product nih, gini aja. Oke. Nah, ini kita sudah menggunakan provider ya. Cara ngambil datanya gitu. Jadi data ini tidak bisa diambil jika di sini kita tidak pasang chain notifier-nya. Jadi kan kita udah siapin nih modelnya, bahwa model ini bakalan dipakai loh nanti di sini di child chat-nya dia. Boleh nih, di child-nya dia kan ada yang namanya ini, child-nya dia nih, product grid child-nya dia. Dan kita bisa pakai ini. Kalau misalnya kita pasang ini di sini, kita tidak pasang, dia tidak bisa digunakan. Gitu. Jadi cara penggunaannya gitu. Jadi dimanapun childnya, di bawah, paling bawah pun, jadi kita tidak menggunakan lempar-lempar data ya. Nah ini keunggulan menggunakan state management, salah satunya itu memanfaatkan of context. Jadi kita bisa menggunakan of context dari kelas-kelas yang menggunakan datanya saja, tidak perlu lempar-lempar kayak gini. Oke, nah selanjutnya ini di setiap item ini kan ngelempar lagi nih via konstruktor ya. Di produk item ini kita coba keluarin dulu semuanya. Dia produk item ya, ada di sini. Produk item ini dia menggunakan ini. Dia kan ngelempar ke produk detail ya. Produk detail nih. Nah, di produk detail ini coba kita bisa gimana cara gunain ini. Kan kita sudah punya ID nih. Jadi kalau misalnya konsepnya adalah cuma beberapa data gitu. Ini kan datanya cuma yang dipakai cuma ID sama title sama image. Ya mungkin menggunakan konstruktor ini jadi tidak masalah. Kecuali konsepnya adalah ini di produk detail terlalu panjang. Jadi di produk detail ini pas dia diklik produk detail, dan ini kalau misalnya kita passing data terlalu banyak di sini, selain ID gitu ya, misalnya ada banyak di sini, ada ID, ada title, dan ini terlalu banyak passingnya. Makanya kita passingnya ID aja. Kenapa ID aja? Karena kalau kita sudah punya ID-nya, kita bisa ngambil semuanya. Gimana cara ngambil semuanya? Nah ini nggak perlu nih jadinya, nggak perlu passing. Jadi kita sudah punya ID. Kalau kita sudah punya ID, berarti kita bisa kasih produk gitu, produk sama dengan kita bisa kasih ini provider nih, jangan lupa import di sini providernya, titik of context dari mana, dari ininya products ya, auto import di sini produk. Nah ini kita pasang sini. Nah ini sudah dapat nih produk. Kita bisa
pasang first. Kita bisa ambil semua produk, dan kalau kita sudah dapat semua produk, kita punya list of product, kita bisa cari firstware di mana, kan dia produk detail ya, di mana ini produk ID-nya kita ambil produk ID sama dengan produk ID ini. Produk ID ini sama dengan produk ID yang dari firstware. Jadi kita nyari. Nah, ini sudah datanya dia ya. Dan produk ini tipenya sudah produk ya. Jadi coba kita cek, ini adalah page. Coba title-nya ini jangan produk detail, atau enggak ini teksnya ini adalah page produk, apa namanya misalnya namanya itu dari produk titik. Nah, ini kita bisa ambil semuanya, title misalnya. Oke, save. Produk ID produk ID misalnya, produk ID gini, dia disuruhnya pakai camel case. Kenapa nih? Oke, kita coba cek aja dia. Jadi ketika dia diklik bed state, nah no element. Maksudnya gimana nih? Ini produk ID ini tipenya produk, jadi kita harus ambil ID-nya nih. Oke, jadi kita harus ambil ID-nya, kita samain. Kalau misalnya dia sama, ya berarti kita dapat nih produknya dia. Oke, kita save. Nah, ini kita refresh, dapat nih. Jadi kita ambil ini produk 2, ini adalah page produk 2 ya kan, kita sudah dapat nih title-nya. Jadi terserah teman-teman bentuknya akan seperti apa. Misalnya kita bisa kasih misalnya kolom deh, kolom dimana ada children, pertama image network ya, source-nya dari ini, dari sini ya. Kita ambil produk titik, nah image where, kita coba save. Nah, ini dia, kita pasang dia, mungkin kita bungkus ya dengan kontainer, width-nya double infinity agar panjang, ini width-nya cover. Oke, height-nya kita pasang mungkin ya 250 deh, seperti ini ya. Jadi di sini ketika dia klik, dia akan produk tampil seperti ini. Kemudian kita bisa kasih di sini size box misalnya. Kita kasih height 30. Kita bisa kasih teks di sini, sebuah title-nya. Jadi nanti produk titik title, jangan pasang. Nah, ini udah ada title-nya, kita kasih style, kita ubah font size-nya ya, kita pasang 50 dan dia weight bold. Oke, produk 1 terlalu besar ya, 35 deh. Misalnya setelah itu kita bisa pasang dia sebuah deskripsi. Oke, ada deskripsi, ada harga juga ya. Ini weight-nya 24 deh.
Ini adalah deskripsi, ini adalah price-nya. Oke, ini harganya. Kita pasang dolar di sini. Dolar, oh ini kita gini ya. Nah, 10 dolar. Produk ini 10 dolar. Ini deskripsi produk 1. Jadi ini sudah menggunakan set management ya. Produk berapa nih? Kita lihat. Nah, produk 16, harganya segini. Deskripsi. Nah, gitu ya teman-teman. Ini adalah tentang ini menggunakan. Jadi kita ngambil produk by ID nih. Nah, untuk lebih gampang ini kan terlalu panjang ya. Jadi kita masukin aja, provide aja di bagian ininya. Ini kan menggunakan all product gitu ya. Jadi kita bisa kasih di sini. Di sini adalah kita akan memberikan sebuah produk itu dimana find by ID misalnya gitu ya teman-teman. Find by ID, dia akan mengambil all product gitu titik firstware yang tadi mana. Nah, ini kita cut, kita pasang di sini, produk ID-nya kita lempar di sini. Oke. Dynamic return, return, dia akan return ini find by ID. Jadi kita bisa menggunakan fungsi ini ya di sini. Jadi all product, jangan all product di sini. Bener ya, all product titik find by ID. Atau di sini find by ID. Kita masukin aja produk ID-nya. Oke. Jadi ini lebih singkat. Jadi kita sudah siapin ya di sininya. Ini hasilnya akan sama. Refresh, kita klik. Ini produk 6. Ini produk 19. Ini sudah menggunakan state management provider gitu teman-teman. Mungkin pembahasan lebih lanjutnya nanti kita akan membahas tentang nested model. Jadi kan ini kan belum diklik nih, belum menggunakan provider, gimana caranya ketika dia diklik perubahan ini kita ubah nih di sininya. Ternyata di sini kan dia berubah nih booleannya. Masing-masing ini kan defaultnya false ya. Default false kayak gini bentuknya, nanti hasilnya kayak gini. Kalau dia berubah jadi true, dia akan ada isinya gitu. Gimana caranya? Mungkin di step selanjutnya. Sekian, terima kasih.